Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Partai Demokrat mendesak agar bakal cawapres pendamping Anies Baswedan segera diumumkan. Terkait desakan ini, Partai Nasdem sebagai hal yang sah-sah saja menganggapnya karena Partai Demokrat memaksa agar AHY jadi bakal cawapresnya Anies. Partai Nasdem menuding Partai Demokrat sangat ingin menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal cawapres pendamping Anies Baswedan. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut Partai Demokrat memaksa ingin AHY jadi bakal cawapresnya Anies. Sahroni juga menyebut sah-sah saja jika Partai Demokrat akan melakukan evaluasi soal dukungan bakal capres. Namanya usaha, boleh-boleh aja. Kan nggak ada paksaan, ya namanya normal nanya kapan mau umumin, wajar lah. Namanya partai besar juga. Pengen kader sendiri yang muncul sebagai cawapres Anies. Iya, mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies. Misalkan tidak bulan Juni ini akan melakukan evaluasi. Nah, itu kan haknya Demokrat. Kan dia bisa pindah kemana aja. Toh Bapak saya tetap pada pandangan yang konsisten, tetap melakukan sesuatu yang lebih baik. Tapi kalau untuk dipaksa cawapres, kemungkinan hanya bapak-bapak yang tahu, ketua umum masing-masing. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan segera menentukan bakal cawapres. Dengan semakin cepat bersatu, terintegrasi, baik sistem maupun orang per orang, maka harusnya seiring dengan tingkat atau kans kesuksesan yang lebih baik. Sebaliknya, kalau kurang waktu, rasanya juga kita harus bekerja jauh lebih rumit lagi. Sedangkan nanti masa kampanye hanya 75 hari. Tidak cukup. Tadi diamini oleh teman-teman KIB, rasanya 75 hari itu tidak cukup jika kita punya harapan besar menjangkau masyarakat kita di seluruh pelosok Indonesia. Survei Litbang Kompas Mei 2023 menunjukkan ada 3 nama potensial yang dinilai cocok jadi bakal cawapresnya Anies Baswedan, yaitu Ridwan Kamil dengan elektabilitas 15,8%, Sandiaga Uno dengan elektabilitas 13,8%, serta Agus Harimurti Yudhoyono yang elektabilitasnya 10,8%. Jelang Pilpres 2024, koalisi partai politik masih sangat cair. Seluruh bakal capres dan parpol terus melakukan komunikasi politik untuk memenangkan Pilpres. Tim Liputan Kompas TV. Apakah Partai Demokrat akan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan jika tak dipilih Anies Baswedan sebagai bakal cawapres? Kita akan berbincang dengan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Ada juga Wasekjen Partai Nasdem Siar Anggreta Siagian. Selamat malam Mas Zaki, Mbak Siar. Malam Mbak Priska, malam Mbak Siar. Malam Mas Zaki. Malam. Jadi kalau Demokrat sendiri tadi bagaimana penjelasannya? Karena Bung Sahroni di liputan sebelumnya juga menyebutkan bahwa Demokrat ini maksa agar AHY jadi bakal cawapresnya Mas Anies. Silakan dijelaskan Mas Zaki. Ya, ini Mbak, itu pernyataan yang sangat berlebihan dan tendensius sebenarnya. Tetapi nggak apa-apa. Kami memahami bahwa di setiap partai ini kan banyak faksi-faksi, ada yang punya keinginan agar kita solid, ada yang tidak punya keinginan agar kita solid. Yang jelas kalau dari Demokrat ya, pernyataan dari kami terkait evaluasi untuk capres di bulan Juni ini didasari oleh kalkulasi dan keinginan yang kuat dari Partai Demokrat agar capres Mas Anies ini tidak kehilangan momentum, ya, tidak kehilangan momentum politik untuk memenangkan Pilpres 2024. Saya mohon maaf ya, saya jelaskan sedikit ya Mbak ya, maksudnya kalau dipotong takutnya tidak utuh, ya. Partai Demokrat ini tidak akan mundur Mbak ke belakang membicarakan nama cawapres karena proses penentuan cawapres ini sudah melewati berbagai macam tahapan gitu loh. Selama kurang lebih 4 bulan sejak piagam koalisi ditandatangani. Apapun terhadap pilihan nama cawapres dipertegas ya Mbak ya, pertegas ini lagi. Demokrat konsisten untuk menyerahkan keputusan itu kepada Mas Anies Baswedan. Nah, sesungguhnya nih, meskipun partai politik memiliki hak dan kewajiban
untuk mengusung kader utamanya sebagai bakal cawapres, apalagi memiliki elektabilitas yang tinggi. Tadi kelihatan kan, elektabilitas Mas Ahaye itu tinggi gitu. Tetapi di tubuh Partai Demokrat sendiri, proses penjaringan capres-cawapres juga melalui berbagai macam tahapan. Nama yang diperhitungkan tidak tunggal, bahkan pada awalnya kader PD itu maunya Mas Ahaye loh yang menjadi capres gitu. Tetapi karena Demokrat tidak mungkin mengusung capres sendiri, maka nama Anies Baswedan ini menguat. Oke. Sebagai hasil kompromi Demokrat bersama Nasdem dan PKS untuk memenuhi PT 20%. Jadi mengajukan ini dalam Tetapi, Mbak, konteks maksa begitu ya Mas Zaky ya, yang diluruskan? Oh enggak. Jadi gini Mbak, kami mesti jelaskan dulu nih, ada satu situasi sedikit lagi Mbak. Untuk bakal calon pres ya, meskipun nama Mas Ahaye memiliki elektabilitas yang baik, tetapi nama-nama lain pun diperhitungkan oleh Demokrat. Bahkan Mas Ahaye sendiri yang memerintahkan kepada Bang Andi Arief selaku Kepala Bapilu untuk memperhitungkan nama-nama alternatif tersebut. Mengkaji dengan berbagai data yang kami miliki, dengan berbagai pertimbangan. Nah, dan Demokrat sudah memaparkan, Mbak, nama-nama bakal cawapres itu beberapa bulan lalu di kantor DPP Partai Demokrat kepada tim capres. Kepada tim capres nih, Mbak, pada timnya Mas Anies. Atas permintaan tim capres. Sebagaimana tim capres juga minta masukan ke Nasdem dan PKS. Nah, hadir. Nah, jadi, Mbak, nanti silakan nanti dikonfrontir. Jadi, dengan tim capres tadi, ya, nama yang dipaparkan dan diperhitungkan sebagai cawapres dari kami itu tidak tunggal. Oke. Saya sebut ya, selain Mas Ahaye, kami sebut nih biar jelas. Siapa aja? Oke. Ada Hovifah Indar Parawansa, ada Sandiaga Uno, ada Yeni Wahid, ada Andika Perkasa, ada Ahmad Heriawan, Ahmad Saiku, Salim Segaf Al-Jufri, dan bahkan Mas Ridwan Kamil. Nah, jadi sangat salah dan tendensius dan tidak benar, ya. Kami nggak mau bilang mengada-ngada gitu. Kalau Demokrat memaksakan Mas Ahaye sebagai bacawapres Anies Baswedan, silakan ditanyakan kepada Mas Anies Baswedan, silakan ditanyakan kepada Ketum Nasdem dan Ketum PKS. Bahkan Demokrat sendiri setuju, sesuai dengan disampaikan oleh Mas Ahaye, untuk menyerahkan keputusan cawapres kepada capres sesuai dengan piagam koalisi. Oke, kalau tadi kata, silakan, Mbak. Oke, kalau kata Mas Zaky tadi nggak pernah tuh memaksa Demokrat, Mbak Siat. Tapi kenapa ada narasi dari Partai Nasdem, dari Bung Sahroni, sebelumnya juga Bung Ahmad Ali, yang menganggap Demokrat yang mendorong ini sebagai gertakan begitu, dan bahkan tadi dikatakan bahwa maksa untuk Mas Ahaye agar jadi bacawa presnya Mas Anies, Mbak Siat? Ya, Mbak Friska, tentunya saya ini kan sebagai Wasekjen ini patuh pada pimpinan. Wakil Ketua Umum sudah mengeluarkan statement, Bendahara Umum sudah mengeluarkan statement, dan masing-masing punya cara dalam penyampaiannya. Tapi pastinya secara umum Partai Nasdem mengapresiasi kalau memang Demokrat saat ini mengevaluasi. Tentunya setelah evaluasi akan ada tindak lanjut, gitu kan Mas Zaky? Bagaimana agar elektabilitas Mas Anies sebagai capres ini meningkat terus, naik terus begitu ya. Nah, jadi memang Mbak Friska, kalau kami Partai Nasdem tentunya yakin, sebagaimana yang disampaikan Mas Zaky, bahwa kita masih satu kata, satu kesepakatan bahwa sepenuhnya cawapres ini diserahkan kepada Mas Anies. Dengan kemampuan dan kualifikasi Mas Anies dengan kecerdasannya tentunya bisa memilih cawapres yang bisa mendampingi untuk nantinya menjadi pasangan presiden dan wakil presiden 2024. Begitu Mbak Friska. Waktunya kapan? Kalau kata tadi Mas Zaky bilang kan harusnya sesegera mungkin agar bisa disusun strategi ke depannya. Sampai sekarang apa kendalanya? Iya, bisa dibilang kendala. Saya kira bukan kendala ya. Saya kira bukan kendala, tapi memang tentunya tim 8 atau tim inti terus melakukan kajian-kajian dan kemudian juga menunggu waktu yang tepat. Jadi bukan juga menunda, bukan juga memperpanjang waktu untuk mengumumkan, tapi memang menunggu waktu yang tepat saja. Karena kan segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Nah, indah pada waktunya menurut Demokrat ini bagaimana, Mas Zaky? Sudah setujukah dengan pernyataan yang Mbak Siar tadi? Begini Mbak, namanya kami ini kelebihan dari koalisi perubahan. Setiap dari kami bebas menyampaikan aspirasi, keinginan, masukan ya kepada teman sesama mitra koalisi maupun juga kepada capres kami. Nah, inilah demokrasi ya yang ada di dalam koalisi perubahan.
Jadi kami ini tidak alergi terhadap perubahan, tidak alergi terhadap perbedaan. Ya silakan saja. Nah, kalau dari Nasdem, teman-teman Nasdem berpikir seperti itu, ya kami punya pemandangan lain. Karena bagi kami ini ada kalkulasi dan keinginan yang kuat agar tidak kehilangan momentum. Nah, ini hitung-hitungan kami. Karena bagaimanapun kita mempelajari data sama ini minimal 6 bulan itu sudah diumumkan. Itu udah paling lambat. Ya, malah sebisa mungkin adalah persiapannya lebih baik jika di 8 bulan. Ini pengalaman-pengalaman di negara maju ya, dalam berbagai pilpres, termasuk juga di Indonesia. Kita mesti ingat bahwa dulu Prabowo Sandi itu diumumkan, juga Jokowi Maruf. Diumumkannya itu adalah di bulan Agustus awal. Itu kurang dari, udah 9 bulan dari April, Mbak. Sekarang ini kita memasuki fase yang sama. Jadi kalau ada yang bilang nanti saja di ujung, kita agak bingung juga gitu loh. Karena bagaimanapun, Prabowo Sandi sebagai challenger waktu itu, dan saat ini Anies Baswedan dengan siapapun cawapres yang diputuskan oleh Mas Anies juga sebagai challenger gitu, memiliki peran yang memiliki tugas yang lebih berat gitu Pak, tantangan yang lebih berat. Karena kalau misalnya yang mohon maaf ya mewakili kekuasaan saat ini tinggal menyampaikan saja bahwa ya kita lanjutkan, nggak perlu mikir, nggak perlu pakai ide gagasan. Nah, meskipun kita bingung yang mau nyapres sebenarnya Pak Joko Widodo lagi atau capres yang baru nih. Karena hanya bilangnya jualannya lanjutkan. Nah, sedangkan kalau kami kan perubahan apa? Kan kami mesti menjelaskan. Seperti dan publik kan masih tahu. Perubahan seperti ini, kira-kira sosok capres dan cawapres yang pas itu yang mana? Kan publik mau menilai itu. Jangan-jangan ini perubahan basa-basi aja. Nah, itu kan tidak kami inginkan. Nah, itulah yang kami harapkan. Bagaimanapun Demokrat ingin Mas Anies menang. Ingin koalisi perubahan menang. Tapi bagaimanapun, kami punya aspirasi, punya harapan yang juga datang dari masyarakat, ya silakan kepada Mas Anies nanti yang memutuskan. Karena beliau adalah capres kami, sebagaimana disampaikan oleh Mas AHY, Mas Anies, you are our leader. Please lead us the way. Itu aja, Mbak. Oke, Mbak Siar tadi, kalau kekhawatiran Demokrat, kalau semakin lama nggak cukup persiapan waktunya dari koalisi perubahan. Ya. Mbak Friska, ini kan Nasdem sudah mendeklarasikan Mas Anies sebagai presiden sejak Oktober ya. Dan itu langsung tancap gas untuk membawa Mas Anies keliling ke beberapa daerah. Jadi memang saya kira dengan kedatangan Mas Anies ke beberapa daerah ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Partai Nasdem untuk terus mengenalkan Mas Anies kepada masyarakat dan juga berharap tentunya untuk meningkatkan elektabilitas Mas Anies. Dan terkait cawapres ini tentunya Mas Anies akan memilih cawapres yang akan sejalan, yang akan bisa seirama. Nah, terkait dengan konsep, saya kira Mas Anies ini sudah cukup banyak kesempatan menyampaikan ide dan gagasan beliau kepada masyarakat dalam beberapa pertemuan-pertemuan yang sejauh ini Partai Nasdem selalu memfasilitasi dan memberikan ruang bagi Mas Anies untuk bisa menyampaikan gagasannya langsung kepada masyarakat. Jadi memang pasca ini barangkali ya nanti pasca keramaian ini, keriuhan ini, ya nanti Partai Nasdem, Partai PKS dan Demokrat mulai lagi menyusun langkah ya sambil kita menunggu Mas Anies menggodok penetapan cawapres ini. Kita akan melakukan langkah di tim inti apa yang akan kita lakukan sekarang untuk menaikkan kembali elektabilitas Mas Anies begitu. Jadi evaluasi masukan kepada Mas Anies untuk segera mengumumkan itu tetap jalan, tapi juga kita tim inti melakukan langkah-langkah untuk kembali menaikkan elektabilitas Mas Anies. Begitu Mbak Friska. Mas Zaky tadi kalau soal konsep sudah dikenalkan, dibantu oleh Nasdem dan Koalisi Perubahan untuk mengenalkan Mas Anies. Nah, jadi apa yang jadi soal? Kenapa masih resah soal cawapres ini? Mbak, yang kami sampaikan ini masukan dari masyarakat, keresahan dari masyarakat. Ya kenapa? Karena belum ada cawapres. Ya, apakah benar ini akan berlayar? Misalnya kalau cawapresnya Mas AHY, apakah Nasdem akan tetap atau akan pergi? Kan begitu, ada pertanyaan masyarakat. Lalu kalau misalnya bukan Mas AHY, apakah Demokrat akan tetap atau bakal pergi? Kan ini yang isu yang banyak beredar. Nah, kalau itu gimana Demokrat jawabnya? Kami kan sudah menyampaikan tegas dan jelas, kami menyerahkan kepada Mas Anies. Ya, Mas AHY juga sudah menyampaikan. Jadi nggak perlu alergi juga Pak, ternyata Mas Anies memilih Mas AHY gitu. Nah, jadi inilah yang kita perlu lakukan segera. Kenapa ingin diumumkan? Jadi masyarakat juga tidak khawatir dan resah bahwa ini memang pasangan terbaik, lalu bisa menangkan pertarungan ini. Lalu ini benar merupakan representasi perubahan, bukan representasi satu perubahan, yang satu representasi istana. Ini mau perubahan atau mau apa? Mau kentang nanti. Nah, inilah yang kami menyampaikan keresahan dari masyarakat. Kami punya keyakinan
bahwa jika nanti semua berproses ini terjadi, cawapresnya diumumkan, tim pemenangannya dibentuk, ya lalu kita mulai jalan kencang lagi. Demokrat sampai dengan saat ini sudah menyiapkan sampai ke grassroots, Mbak. Kami sudah konsolidasi sampai tingkat kelurahan, desa, lagi proses ketika RW dan RT, agar mesin politik ini siap untuk digunakan ketika nantinya capres diumumkan, tim pemenangan dibentuk, disinergikan dengan teman-teman Nasdem, disinergikan dengan teman-teman PKS, dan mungkin juga dengan tim capres dan cawapres, kalau mereka punya mesin politik sendiri. Ya. Sehingga ini akan bisa menjadi optimal, karena tadi Mbak, kami ingin menang. Demokrat ingin agar Mas Anies menang. Nah inilah yang perhitungan-perhitungan kami secara ilmiah, berdasarkan pengalaman dan kajian di daerah-daerah, di negara-negara lain, di pengalaman pilpres sebelumnya, dan pengalaman Pak SBY selaku capres yang menang 2 kali di pilpres dan memimpin tim kampanye secara langsung. Tenggatnya kapan sih, Mas? Ya kalau kita kan lihat, harapan kita kan di Juni ada pengumuman, bukan deklarasi. Tapi kalau tidak, ya kita lihat kan namanya ini, mohon maaf nih, setiap minggu ada nih survei-survei yang bukan bayaran kami, bukan dibayar Nasdem, bukan dibayar oleh PKS. Ada terus nih survei tiap minggu nih ya, kita lihat, kita cermati. Ini bagian dari aspirasi dan masukan masyarakat. Dan juga tentu teman-teman Nasdem ada ribuan anggota dewan, kami punya ribuan anggota dewan, lebih dari 5.000 anggota dewan. Yang saat ini juga tentunya banyak menerima masukan dari masyarakat yang tentu akan kami diskusikan kembali. Seperti apa nih langkah-langkah terbaik agar Mas Anies bisa mencapai peak performance di Februari 2024 bersama Demokrat, Nasdem, dan PKS. Oke, Mbak, siap? Mungkin Juni ini seperti harapan Demokrat tadi? Terakhir, silakan. Semoga. Saya juga tidak bisa memastikan kapan, ya. Ya, doa kita bersama lah. Waktu yang indah, waktu yang tepat itu akan segera datang. Dan kapan waktu yang tepatnya sudah ditunggu-tunggu Partai Demokrat, dan akan ngobrol setelah ini ya, Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk menentukan bakal cawapresnya Anies Baswedan. Terima kasih Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Terima kasih Wasekjen Partai Nasdem Siar Anggreta Siagian bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Ya, makasih Mbak Priska. Terima kasih. Berikutnya, saudara, kami akan membahas soal akankah